Shalom kekasih Kristus, sudahkah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mungkin kita telah banyak menerima berkat, bahkan talenta dan mujizat. Jangan hal itu menjadi suatu ukuran dalam hidup kita dan mengatakan bahwa kita telah berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, mari ujilah hidup kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang disenangi Tuhan atau belum? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Melalui kesempatan yang baik dan indah ini, biarlah Engkau terus mengisi seluruh hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menata setiap hati, pikiran, bahkan perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Bapa Surgawi, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dalam renungan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami agar terus dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu inilah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyukakan Engkau, bahkan membuat Engkau berkenan akan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 28, demikian firman-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kekasih Kristus, bila kita berbicara kehidupan sosial, maka tuntutan kehidupan sosial yang ada pada zaman sekarang membuat manusia selalu berusaha agar mereka dapat diterima oleh lingkungannya. Mereka mencari cara agar mereka dapat dihargai keberadaannya oleh orang lain, bahkan sampai dengan menghalalkan segala cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menyukai dosa. Firman Tuhan menegaskan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan segala kebiasaan buruk yang membawa diri kita kepada dosa. Kita tidak perlu berusaha menyenangkan hati manusia agar kita dapat diterima oleh mereka. Biarlah kita berusaha mencari kesukaan Allah. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sesungguhnya di saat kita berusaha untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah, maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Hal ini Tuhan berikan agar setiap keputusan dalam hidup kita ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen hendaknya memiliki iman yang benar dan sejati dengan mempunyai kesadaran untuk tidak hanya hidup di dalam kebenaran, tetapi yang teristimewa hidup berkenan kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena hidup kita harus berbeda. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kesadaran seperti inilah yang harus dimiliki sebagai pengikut Kristus, sehingga kita mempunyai kehidupan yang dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang benar. Dengan demikian, hidup berkenan kepada Allah akan kita peroleh. Hidup yang berkenan semacam inilah yang akan membawa kita sebagai pengikut Tuhan tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, tetapi dapat membawa hidup kita bermakna, menyenangkan, dan memuliakan Tuhan.
Jadi, hakikat kebenaran tentang berkenan berhubungan dengan penilaian sebuah persetujuan dari Tuhan yang memiliki tolok ukur kepada kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sekedar berdoa atau berseru. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, harus ada pembuktian yang nyata, yaitu melalui buah yang dihasilkan. Kekasih Kristus, sesungguhnya hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak dapat dilihat dari perbuatan kita, sebab kehidupan pengikut Tuhan yang benar dan sejati haruslah dibuktikan dengan perbuatan, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21 merupakan perkataan menjelang akhir pengajarannya di atas bukit yang memberikan pengertian bahwa akhir kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini sebagai stempel pembuktian dari kebenaran tentang bagaimana kualitas hidup yang sudah kita lakukan selama menjalani kehidupan di dalam dunia. Yang perlu diperhatikan tentang akhir kehidupan yang kita jalani agar berkenan kepada Allah adalah harus membiasakan diri untuk hidup dalam kebenaran, dan agar menjadi sikap dalam hidup kita, maka kita perlu melatihnya. Rasul Paulus menyampaikan hal ini untuk menjadi prinsip dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Sekarang mari kita melatih tubuh kita dan menguasainya agar tidak ditolak, dan ini hendaknya menjadi kesadaran iman kita untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, sebagai orang percaya, kita harus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap membawa kehidupan ini senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan, bukan hanya sekedar kami beribadah, bukan hanya sekedar kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu merupakan bukti dari kehidupan kami, apakah kami benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu atau sebaliknya. Roh Kudus, tuntun kami untuk kami senantiasa berlatih sehingga kami memiliki sikap seperti apa yang Kau perintahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.